Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Sahabat RNTV dimanapun kita berada, bertemu kembali kita dalam acara Penentram Kolbu, pengiring buka puasa yang jatuh pada tahun ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan mampu untuk melaksanakan puasanya. Sahabat RNTV dimanapun Anda berada, saat ini betapa banyak orang tua yang mulai kebingungan, mulai merasa resah, gelisah untuk mendidik, membina, dan mengasuh anak-anaknya. Sekolah-sekolah belum dibuka, penggunaan HP yang susah dikontrol. Semakin hari semakin giat anak-anak kita memegang HP, yang sehingga pergaulannya juga susah kita untuk membatasinya. Hal seperti ini mau tidak mau dapat menimbulkan perubahan pada perilaku anak, yang sehingga kita sebagai orang tua dituntut harus lebih ekstra dalam mendampingi anak-anak kita. Sahabat RNTV, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana kita seharusnya membimbing dan mendidik anak-anak kita. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bagaimana cara mendidik anak. Dan Luqmanul Hakim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai model untuk bagaimana kiranya kita sebagai orang tua mendidik kita, membimbing dan mengasuh anak-anak kita. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam Al-Quran, Luqmanul Hakim adalah seorang yang soleh yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkulit hitam yang hidup pada masa Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Langkah awal yang diajarkan Luqman ketika mendidik anak-anaknya adalah akidah. Yang pertama diajarkannya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab musyrik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, di sini kita dituntut untuk memperkenalkan Allah yang agung, Allah yang esa kepada anak-anak kita sejak usia dini, sejak dari kecil, bahwa sesungguhnya tiada yang patut disembah dan tiada yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kiranya Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan manusia, menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghidupkan sesuatu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mematikan. Tentunya di sini cara penyampaian kita kepada anak-anak kita itu ya sesuai dengan tingkatan pemahaman anak-anak kita atau tingkatan usianya. Bagaimana kita mencari bahasa supaya dipahami oleh mereka. Sahabat RNTV, inilah mutiara hidup yang sesungguhnya yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu tidak untuk main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu mempunyai maksud hanya untuk beribadah padanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Nah, oleh karenanya para orang tua saat ini, mari sama-sama kita bahu-membahu untuk mendidik anak-anak kita sedari kecil supaya mengenal siapa Khaliknya, siapa yang harus disembah, siapa yang harus diibadahi. Nah, apabila dari kecil kita ajarkan seperti itu, insya Allah mudah-mudahan sampai kepada dewasa tidak akan mau anak kita itu musyrik atau menduakan
kepada Sang Pencipta, kepada Sang Khalik. Nah ini kiranya yang bisa kita sampaikan tahap awal bagaimana cara kita untuk mengasuh, mendidik, membina anak-anak kita supaya tentram hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ajarkan yang pertama atau langkah awal itu adalah bertauhid atau berakidah, menyembah hanya kepada Allah saja. Nah demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.